Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Republika, jumpa lagi dalam program Impresi bersama saya Yen Rustiani. Dan seperti biasa, program Impresi adalah program di mana kita berbincang-bincang dengan sosok yang inspiring dan inspiratif. Nah, kali ini saya ada di Cidokom, di pesantren Darun Najah. Kita akan mengobrol dengan pengasuh pondok pesantren, biasanya sih disebut kiai. Nah, kita akan cari tahu dulu ke sana. Yuk ikuti terus. Assalamualaikum, Ustadz Arif. Ini bener nih, Kiai, Pak Kiai di sini. Insya Allah. Insya Allah. Dengan berkat doa dari Mbak Yayen. Terima Dan kasih. kepercayaan ya ini Umat. santri-santri. Iya. Ini ceritanya ngapain sih? Lagi olahraga, pramuka. Iya, pramuka itu wajib Di sini. seluruh santri. Ini masih Dari aktif zaman terus dulu. ya? Oke. Masih aktif. Ini cerita. Kiaman, Jamian, kiaman. Apa Ya. tuh artinya? Hah? Artinya apa? Berdiri semua. Ini tadi lagi dihukum karena nggak disiplin, makanya. Oh gitu. Cerita dong, ini apa sih sebetulnya pesantren Darun Najah ini? Kalau nggak salah bukannya di Jakarta ya? Ini di Bogor malah, Gunung Iya, Sindur. Di Jakarta, di Jami tepatnya. Tapi kita di sini ini cabang Darun Najah yang ke-8. Ya, jadi Darun Najah itu ada 17. Ini yang ke-8. Iya. Dari semenjak 2006 diwakafkan. Sampai sekarang alhamdulillah santri kita sudah 1000. 1000. Ya, lahannya bertambah, dulu awalnya hanya 2 hektar, sekarang sudah 12 hektar. Alhamdulillah. Kita boleh lihat-lihat nggak nih, Ustadz? Boleh lah, ayo kita lihat. Ayo. Santri kita lihat. Ya, beginilah aktivitasnya, alhamdulillah. Kamu dari mana? Min aina anta? Min Bogor. Anda min aina? Ayo asli, ada asli. Ah iya. Bahasa Arab semua ini ya? Iya, bahasa Arab semua. Berapa bahasa sih? Yang wajib bahasa Arab, bahasa Indonesia. Inggris? Sorry, Inggris. Indonesia itu justru nggak boleh dipakai di dalam keseharian mereka. Wow. Jadi ada minggu-minggu bahasa Arab, ada minggu bahasa Inggris. So either English or Either Arabic? you can speak Arabic or English. English, okay. That's great. Tatakalam Arabi, mai? I don't understand. Yeah, it. Okay. Kan kita dulu ketemu di Inggris. Iya, makanya. Jadi kita mau in bahasa English, Inggris please. aja ya. Yeah, okay. Oke. Ya. Nah, gini Ustadz. Biasanya pesantren itu kan identik dengan tadi hukuman. Betul nggak sih kayak gitu? Masih saklek nggak sih seperti sekarang? Oke, hukuman itu sebenarnya alat saja. Yang terutama itu karena kita pesantren, salah satu kita nih, salah satu elemen terpenting dalam pendidikan itu namanya disiplin. Jadi sebenarnya itu dalam konteks mendisiplinkan santri, membangun disiplin diri. Jadi tanpa disiplin itu mereka nggak akan bisa hidup. Artinya sukses gitu ya. Kalau kata kiai kita dulu di pondok, tidak ada keberhasilan tanpa disiplin. Tidak ada disiplin tanpa keteladanan. Jadi disiplin itu berkaitan erat dengan pembangunan karakter mereka. Bentuknya bisa macam-macam, tapi yang sekarang agak berubah. Kalau dulu di pesantren saya dulu diguyur. Iya, kadang-kadang dipukul, dirotan, itu zaman dulu waktu zaman mondok. Tapi sekarang itu sudah hilang di pondok pesantren. Jadi sudah tidak ada lagi praktek-praktek yang artinya berlawanan dengan artinya etika-etika pendidikan seperti yang sekarang kita saksikan ini. Jadi sudah tidak ada itu bullying, kekerasan segala macam. Sekarang kayaknya lebih halus ya, yang membuat mereka malu aja itu udah cukup mungkin ya. Gini, keras beda dengan tegas. Oke. Jadi disiplin itu kaitannya dengan ketegasan tadi. Artinya kalau mereka melanggar tidak bisa dibina, kita pulangkan gitu saja. Iya. Sampai gitu ya? Sampai segitu, ada beberapa. Tadi pagi tadi kita memulangkan 2 orang. Wow. Karena memang sudah dipanggil berkali-kali, diingatkan, diislah, dikasih solusi. Nggak bisa juga, artinya itu kita pulangkan. Kayaknya nggak cocok kalau di sini gitu saja. Nah, Ustadz Arif ini sekarang di sini tuh sebagai apa sih sebetulnya? Saya sendiri bapaknya anak-anak. Nah gitu. Ayahnya anak-anak. Pengasuh betul. Jadi istilahnya pengasuh, boleh dibilang kiai. Tapi kalau kiai itu konsep yang agak, saya sendiri nggak berani mengatakan diri saya kiai gitu, karena itu pemberian dari masyarakat. Nggak berani self-proclaim gitu sebagai. No, it's not. It's not my duty and it's not my prerogative right. Jadi itu
khusus masyarakat saja. Mereka mau menyebut saya apa, tapi saya mengatakan diri saya ini hanya mendapat amanah untuk mengasuh pondok ini. Jadi kayak ini pondok ini sebenarnya kan kayak rumah besar, anaknya banyak. Jadi ini istri pertama saya pondok itu, yang di rumah itu istri kedua. Gitu. Jadi anaknya udah 1000 sekian. Anaknya kira-kira 1000, bangnya pusingnya kan. Tapi ya itu amanah yang memang harus secara sadar kita kita ambil, karena mengingat pentingnya pendidikan agama untuk generasi ini. Tapi ini masih kekinian nggak sih? Kalau pesantren itu sebenarnya kekinian nggak? Pesantren iya loh, ngomongnya pakai bahasa Inggris. Oh iya betul. Arab, ayo. Iya, global. Iya, mereka mengglobal. pegang komputer sehari-hari biasa gitu. Dan yang paling penting bukan alat yang mereka pegang. Alat itu mereka mungkin tertinggal. Mereka nggak pegang alat banyak. Tapi pola pikirnya itu kita tanamkan pola pikir modern. Seperti apa? Pola kerjanya pola kerja modern. Artinya misalnya organisasi, berpikir sistem. Mereka kelas-kelas 5 ini yang senior-senior itu, mereka tidak hanya sekedar menjadi objek dari pendidikan, tapi mereka menjadi subjek dari pendidikan. Mereka yang dulunya menjadi objek di kelas 1, kelas 2, kelas 3, sekarang mereka sudah menjadi subjek dan menggerakkan sistem tadi. Jadi mereka tidak hanya bagian dari sistem, tapi sekarang sudah belajar menggerakkan sistem, dan kedepannya nanti akan menggerakkan sistem. Nah itu prinsip-prinsip kemodernan salah satunya gitu ya, yang kita tanamkan, membangun tadi pola pikir, pola kerja, pola hidup yang modern tadi. Meskipun keterlambatan megang handphonenya, iya mungkin karena di sini dilarang handphone. Kalau nangkep handphone ketangkep dipecahin. Iya mereka yang mecahin sendiri. Jadi kita nggak bisa disalahkan karena mereka kita paksa untuk. Nah, tapi bukan masalah handphone ketertinggalan itu enggak. Kalau handphone anak sekarang dikasih handphone sebentar udah bisa mereka. Nah, jadi tapi bagaimana menggunakan handphone dengan bijak, bagaimana memanfaatkan waktu dengan bijak, itu yang kita ajarkan. Bagaimana mereka berdisiplin, bergerak, dinamis gitu ya. Nah, ini mereka ini sibuk dari pagi jam 4 sampai jam 10 tuh nggak bisa istirahat. Kegiatan terus. Karena memang kita didik tadi membangun mobilitas. Jadi mereka itu bisa terus bergerak, karena tanda hidup itu bergerak. Nah, kita ajarkan mereka terus bergerak, beramal, ngurusin santri, bolak-balik ngurusin ini, panitia itu. Pokoknya mereka lebih sibuk daripada kebanyakan orang-orang di Jakarta itu. Ini Pak Ustadz, kok sendalnya kayak begini, kayak zaman dulu banget sih? Memang. Ini khas pengasuh pondok bukan ya? Sebenarnya enggak juga, cuma ini pengalaman pribadi saja. Karena kalau saya lagi ngimamin ke masjid itu, kadang-kadang kalau sendal saya sama mas santri itu ya ada aja yang ketuker. Iya, ada yang jelek jadi cakep, kan begitu. Akhirnya saya mikir-mikir lama, apa nih sendal yang kira-kira nggak bakal ketuker. Ketemulah ini, karena di kampung sini masih banyak. Iya, di Parung ini kan masih banyak, makanya kita pakai ini. Bener, nggak pernah hilang, ini udah 5 tahun ini. Wah, 5 tahun. Iya, bertahan ini. Ini kita kayaknya akan ke situ yang lebih rindang dan ada kegiatan kayaknya ya? Iya. Boleh kita ke situ ya? Ya Ustadz ya? Oke, sip. Ustadz, ini kok hijau banget sih ini? Ini. Gimana bisa ceritanya kok bisa sampai kayak begini nih? Ini memang aslinya ketika diwakafkan itu, aslinya kebun buah dari Pak almarhum Yusuf Bayu, 2 hektar gitu. Dan sampai sekarang memang kita pertahankan. Tentu saja dengan kesadaran, artinya gini, saya melihat dulu ketika di Inggris ya, namanya orang kaya itu bukan yang rumahnya bagus, yang halamannya luas. Di tepi kota juga. Di tepi kota lagi. Artinya saya berpikir dan saya melihat boarding school di Inggris itu juga begitu polanya. Artinya mereka mungkin saya hitung-hitung adalah mungkin 20-80. Artinya 80%-nya, 70%-nya itu adalah ruang terbuka hijau. Dan itu sangat sesuai dengan semangat Islam, semangat pesantren untuk melestarikan alam. Karena mereka datang dari kota-kota ini untuk belajar di desa, mencari udara segar, belajar dengan pendidikan. Dan yang dibutuhkan bukan gedung yang bagus, yang tinggi-tinggi bukan. Tapi saya rasa ruang bergerak, ekosistem yang segar, dengan yang masih bersih, udara yang masih bersih. Dan ini yang kita persembahkan untuk mereka. Ini anak-anak ini makanya senang kalau belajar mereka di gazebo seperti ini nih. Bahasa Inggris nih? Iya, bahasa Inggris, bahasa Arab nyanyinya kalau di sini. Kalah saya.
Jadi hijaunya itu memang kita pertahankan. Kita punya rumus di sini begini. Kalau satu pohon tertebang untuk pembangunan, saya harus nanam 10 pohon lagi di tempat lain. Jadi kita mempertahankan hijaunya ini. Nah ini kalau pas hari kunjungan, ini kayak taman wisata. Seperti kebun sih. Jadi wali santri itu duduk gelar tikar, kasih bekal jajan. bawa bekal. Jadi sampai sore mereka di sini, masya Allah. Jadi kadang-kadang kalau orang lewat sini itu mereka melihat, Ustadz ini ada taman wisata apa katanya begitu. Kayaknya di situ enak tuh ngobrolnya. Boleh, ayo. Kita ngobrol yang agak serius dikit. Siap.